Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel STN Sobang 4. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengisi register penutupan kas pada laporan pos reguler. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silakan di komen. Gimana teman-teman? Kopi pahit aman? Oke, kita mulai saja. Jadi untuk mengisi register penutupan kas pada laporan dana bos, caranya adalah sederhana sekali sebenarnya ini, cuma terkadang hal-hal yang sederhana itu membuat kita lupa. Jadi banyak teman-teman juga yang sering lupa untuk mengisi register penutupan kas yang akhirnya saldonya atau nilai akhirnya itu tidak balance dengan BKU ataupun dengan buku pemantu kasnya. Oke, jadi untuk mengisi register penutupan kas, jadi kita harus memahami langkahnya biar tidak mudah lupa. Biasanya kalau paham itu akan mudah untuk mengingatnya kembali. Jadi pada register penutupan kas laporan bos reguler ini ataupun bos yang lainnya mungkin sama ini. Yang perlu diperhatikan adalah di jumlah total penerimaan dan total jumlah pengeluaran. Jadi untuk mengisi total penerimaan ini kita mengambil datanya dari buku kas umum. Mengisi pada total penerimaan dan pengeluaran ini, dua kolom ini sumbernya dari buku kas umum. Jadi total penerimaannya berapa dikurangi dengan pengeluarannya, nanti saldonya akan otomatis di sini. Jadi sisanya akan ada di sini. Pengurangan langsung, dan di sini nanti ini saldo kas. Jadi berarti untuk mengisi kolom ini atau saldo kas B ini datanya kita ambil dari buku pemantu kas. Oke, kita mulai saja mengisi total penerimaan dan total pengeluaran. Itu datanya kita ambil dari buku kas umum. Sekarang kita lihat ke buku kas umum ya. Jadi ini transaksi yang dilakukan pada bulan Maret ya. Jadi bulan Maret, di bulan apapun, karena register penutupan kas itu dibuat per bulan, jadi akan sama saja di bulan apapun, caranya seperti itu sama. Jadi kita lihat di sini ada saldo awal, terus ada penarikan dana bos per bulan 1 sebesar 23.760.000. Jadi untuk mengisi total penerimaan, teman-teman tinggal jumlah saja. Kita tarik ke bawah ini, misalnya di sini kita jumlahkan aja seperti ini, kita tarik. Nah, ini adalah total penerimaan, tapi lihat dulu total penerimaan ini jumlahnya 47. Kita lihat ke atas lagi. Di sini ada 23, ada 23 juta. Jadi di sini terlihat jelas di saldo awal ini sudah masuk uangnya, karena kejadiannya adalah untuk di bulan Maret ini kejadiannya itu uang sudah masuk di bulan sebelumnya sehingga menjadi saldo awal. Jadi supaya tidak ada pencatatan dua kali, baik penerimaan ataupun penjumlahan ya, bukan pencatatan, penjumlahan dua kali, baik penerimaan maupun pengeluaran. Jadi teman-teman harus perhatikan jumlah penarikan atau penerimaan dan penarikan yang diperhatikan, karena kalau lihat di akhir di sini itu selisihnya sangat besar sekali. Jadi caranya adalah teman-teman hapus dulu yang ini atau copy dulu, coba simpan di sini biar tidak lupa, dan kita delete yang ini. Nah, ini akan lebih logis atau lebih masuk akal dibanding yang tadi ya. Kalau yang tadi kan nilainya 40 juta lebih, kalau sekarang mendekati ke sini.
ya. Jadi caranya adalah menjumlahkan penerimaan, dijumlah langsung ke bawah dan ditarik ke kanan supaya menjadi jumlah pengeluaran. Coba kita isi ke register penutupan kas ya. Kita isi ke sini. Kita copy di sini dulu. Oke. Ini adalah total pengeluarannya. Oke. Kita masukkan ke sini. Nah. Sekarang kita tinggal mengisi saldo kas. Jadi saldo kas ini, jadi kalau saldo kas berarti kita harus melihat kepada buku pembantu kas. Jadi kita lihat buku pembantu kasnya, saldonya berapa. Nah, saldonya adalah Rp2.977.800. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan saldo akhir di sini. Jadi saldo akhir pada buku kas pembantu ini belum merupakan saldo bersih. Kenapa? Karena bisa jadi di buku pembantu kas ini ada pungutan pajak atau titipan pajak yang tercatat, sehingga nanti jumlahnya di sini akan berbeda. Jadi rumus untuk mencari atau mengisi saldo kas pada register penutupan kas ini adalah saldo kas murni ya. Jadi saldo kas murni setelah dikurangi pajak ya. Makanya saya catat di sini pajak. Jadi untuk mengetahui saldo murni itu caranya adalah dengan rumus saldo kas dikurangi dengan pajak. Sekarang kita lihat pajaknya ada tidak pungutan pajaknya atau saldo pajak yang belum dibayarkan. Kita lihat di buku pembantu pajak. Di sini tidak ada pajak untuk bulan ini, tidak ada 0, berarti tidak ada pungutan pajak atau pungutan pajak yang akan disetor. Jadi karena 0, maka hasilnya tetap sama seperti ini. Jadi ketika ada misalnya di sini 21.500 misalnya, ini adalah saldo murninya. Jadi ini yang diisikan ke saldo kas pada register penutupan kas di sini. Oke ya, kita kembali lagi ke sini. Karena di sini pajaknya 0, maka jumlahnya tetap tidak berubah ya. Kita kopikan. Oke, kita copy dulu di sini. Nah, ini jumlah saldo kas murni ya di sini ya. Mengapa saya tuliskan ini? Karena biasanya teman-teman itu suka lupa ketika mengisikan saldo kas di sini itu langsung copy dari saldo kas yang ada di sini saja tanpa melihat atau tanpa mempertimbangkan pungutan pajak atau pajak yang belum disetor di sini. Akhirnya tidak sinkron, pada akhirnya di nilai akhirnya itu tidak sama nantinya. Oke, karena di sini pajaknya 0, uangnya sama, tinggal kita mengisi di sini lembar kertasnya, lembar uang kertasnya berapa ataupun berapa. Ini mudah kalau yang ini. Tinggal kita isi saja misalnya 29, ininya 1, terus ini 1, ini 1, ini 1, tinggal ke logamnya. Ini mudah lah kalau yang ini kita biar kelihatan. Oke, 800, ini 1, ini 1. Oke, 800 sama yang nilainya udah Rp2.977.800. Nah sekarang yang ketiga adalah
kita mengisi saldo bank. Jadi kalau saldo bank ya jelas kita ngambil datanya itu dari buku pembantu bank ya. Nah ini adalah saldo banknya, jadi kita langsung copy saja untuk yang ini. Oke, sini tidak ada perbedaan ya, hasilnya itu 0, tidak ada perbedaan. Jadi jika ada pajak ataupun pungutan pajak yang belum disetor itu nanti di sini terlihat ada timbul angka karena pajaknya ada selisih yang menjadi pajak pada triwulan ini atau pada bulan ini yang belum dibayarkan. Jadi karena pajaknya tidak ada, akhirnya di sini 0. Coba kita lihat di buku pajaknya, pajak memang tidak ada, maka di sini 0, pajaknya 0. Nah, setelah itu kita akan memindahkan saldo murni ini dan saldo pajak nanti ke BKU. Kita cek kebenarannya sama tidak dengan di BKU nanti ya. Oke. Kita hapus dulu. Nah, di sini ada saldo kas tunai. Jadi untuk mengeceknya teman-teman tinggal dipindahkan nilai saldo kas tunai murninya di sini berapa, di sini saldo bank dan ini saldo pajak. Jadi sudah jelas ya. Di sini dirinci lagi saldo tunai atau saldo kas berapa, saldo banknya dan saldo pajak. Oke, kita karena pajaknya adalah 0, sudah kita tata di 0. Sekarang kita lihat saldo bank berapa. Bisa dari sini ataupun dari buku pembantu bank. Dari sini bisa kopikan di sini, paste. Nah, kas tunainya ini kita ngambil kas tunai atau saldo kas murni seperti ini ya. Nilainya ini kita kopikan di sini, paste. Oke. 2.988.331 ini sama. Jadi ini bisa dikatakan sudah benar cara pengisiannya. Terkadang kalau atau jika teman-teman tidak teliti pada pengisian atau ya pada pengisian register penentuan kas pada saldo kas di sini, nah itu terkadang tidak balance atau jumlah nominal pajak jika ada pajaknya tidak akan sama, dan begitupun pada keterangan di BKU. Nanti ini tidak sama hasil jumlahnya di ini dengan yang di sini sudah sama. Kalau ini sudah sama berarti pengisiannya itu benar. Nah, begitu ya teman-teman, jadi sederhana dan mudah. Cuman terkadang hal-hal yang sederhana itu sering dilupakan juga, akhirnya jadi susah. Oke, jadi caranya seperti itu ya teman-temannya untuk mengisi register penutupan kas itu. Untuk dua total ini diambil dari buku kas umum. Saldo kas ini diambil dari buku pembantu kas atau saldo buku pembantu kas dikurangi pajak menjadi saldo murni. Isikan di sini, setelah itu silahkan dipecah uangnya berapa, diisi. Yang ketiga, kita mengisi saldo bank. Dilihat atau diambil datanya dari buku pembantu bank dari sini. Oke ya, mudah teman-teman cara mengisi register penutupan kas. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dipahami, dan mudah untuk dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.